Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di channelku Zaza Entertainment. Di video kali ini saya mau membahas tentang jenis konten yang susah banget untuk dimonetisasi. Oke teman-teman, simak video saya sampai habis, jangan di skip-skip karena di setiap menit akan ada informasi yang penting buat teman-teman semua. Yuk simak video saya sampai habis. Yang pertama, jenis konten yang susah banget untuk dimonetisasi adalah konten re-upload, teman-teman. Jadi konten re-upload itu adalah konten yang memang bisa dibilang konten ilegal, karena konten re-upload itu mengambil dari video orang lain mentah-mentah, tidak diedit apapun, itu langsung di-upload di video kita. Itu namanya konten re-upload. Itu mungkin masih bisa aman kalau buat konten reaction, tapi itu pun nggak selalu menjamin aman ya teman-teman, bisa juga terkena konten berulang ya, karena membuat konten reaction sendiri juga ada aturannya sendiri ya, jadi nggak selalu menampilkan video seseorang dan kita harus benar-benar ada reaksi, kita harus banyak bicara di dalam konten reaksi itu. Jadi yang pertama adalah konten reupload, yang konten yang susah sekali untuk dimonetisasi. Jadi teman-teman pemula kalau memang mau benar-benar terjun di YouTube, pikirkan kembali mau membuat konten apa ya. Jadi konten re-upload itu susah sekali untuk dimonetisasi, bahkan teman-teman bisa terkena pelanggaran dari YouTube sendiri. Yang kedua, konten musik teman-teman. Jadi konten musik itu sudah jelas ya, karena dulu saya pernah membuat sekaligus ingin mencoba seperti apa sih konten musik itu. Jadi saya itu membuat coveran, menyanyikan sebuah lagu orang, itu memang terkena copyright ya. Jangan kita membuat coveran ya. Memang ada yang bilang coveran itu aman, tapi terbukti saya enggak aman sama sekali. Aku membuat video coveran, nyanyi lagu orang lain, aku upload, di bawahnya pasti kena ada copyright. Itu yang pertama. Terus yang kedua, ketika kita bikin video, misalkan ini saya bikin video ini, terus tak kasih background musik orang lain, itu pasti kena juga ya, kena juga. Kita rugi membuat konten kalau kita kena copyright. Jadi kalau bikin video jangan dikasih musik orang lain, itu pun itu juga rawan sekali kena copyright. Nah, apalagi konten kompilasi yang berisi full satu album video, full satu album yang menampilkan satu album musik-musik orang lain, itu pasti kena copyright. Dan jika itu konten dari nol dan teman-teman ingin membuat konten seperti itu kemungkinan besar tidak bisa dimonetisasi, karena ada dua pelanggaran, copyright sama konten berulang ya teman-teman. Jadi pikirkan jika teman-teman ingin membuat video YouTube. Yang selanjutnya, konten yang susah sekali untuk dimonetisasi adalah konten rekaman layar game. Jadi banyak ya teman-teman pemula yang mungkin belum tahu caranya. Jadi asik main game, main rekam layar, direkam saja tanpa ada facecam atau wajah kita ya, tanpa wajah kita, tanpa menampilkan wajah, cuma rekam layar saja. Itu juga susah sekali teman-teman. Bahkan teman saya itu ada yang sudah upload sampai 500 video. Itu awalnya lolos monet, tapi videonya sudah hampir 1000 itu ya, itu kena dismonet. Di YouTube itu kena konten berulang teman-teman. Nah, kalau sudah kena konten berulang itu susah banget. Karena konten berulang itu kita susah mendeteksinya ya. Kita tidak tahu video mana yang kena konten berulang. Kalau copyright itu masih bisa. Kalau copyright itu kan ada tulisannya copyright seperti itu. Tapi kalau sudah jenis kena konten berulang, itu bakal susah sekali kita mencari video mana sih yang terkena konten berulang, itu bakalan susah banget. Dan kita kemungkinan tidak bisa identifikasi mana yang terkena konten berulang. Itu sangat susah sekali. Walaupun teman-teman sudah hapus video 1, 2, 3, itu belum tentu lolos monetisasi. Jadi teman-teman pikirkan ulang kalau mau bikin video game ya.
Saran saya kalau mau teman-teman hobi nge-game, misalkan ingin bermain game, membuat konten di screen recorder ya, rekam layar seperti ini, teman-teman usahakan tampilkan wajah ya, tampilkan wajah, facecam ditaruh di, biasanya kan rekam layar, terus bawahnya ada gambar kecil kita ya, gambar kecil kita itu biasanya masih bisa lolos monetisasi teman-teman. Di saran saya seperti itu. Yang selanjutnya adalah konten looping. Konten looping itu konten yang diulang-ulang teman-teman. Contohnya suara hujan, suara air, tapi yang durasinya hanya beberapa detik, itu diulang-ulang sampai menjadi beberapa menit. Itu tidak bisa. Tapi konten seperti itu masih bisa, karena di konten saya pernah tahu di channel orang luar negeri itu masih bisa, tapi formatnya ganti teman-teman. Uploadnya bukan upload di video reguler itu ya, bukan, tapi di live streaming, diganti format live streaming ya. Itu aku lihat di channel luar negeri itu masih sampai sekarang masih bisa. Tapi saran saya kalau teman-teman masih memulai dari nol, jangan membuat seperti itu. Kemungkinan besar kalau teman-teman membuat video looping seperti itu, nantinya teman-teman yang susah ya. Jadi kasihan teman-teman sudah capek-capek bikin video, penantian panjang, nantinya teman-teman di waktu pendaftaran monetisasi itu gagal, itu sangat disayangkan sekali. Pastinya kalau ditolak itu kemungkinan besar kalau jenis-jenis video looping itu konten berulang teman-teman. Jadi mending teman-teman cari yang lain saja temanya. Yang selanjutnya adalah konten reaction yang minim dengan reaksi. Maksudnya gini, konten reaction yang minim dan reaksi itu, teman-teman pernah ya melihat, bukan pernah, sering ya melihat konten yang menampilkan video orang lain dan foto kita dan video kita. Itu kalau kita nggak terlalu banyak bicara atau minim pembicaraan, itu bisa gagal monetisasi teman-teman, akan susah sekali. Terkecuali kalau memang kita benar-benar ingin membuat video reaction, kita menampilkan video orang lain selama beberapa detik ya, terus teman-teman mereaksi video itu kemungkinan besar bisa lolos. Seperti banyak ya konten reaction yang sukses, seperti Mas Andre Suher, Mas Rizal Muk itu dan lain-lain. Itu kalau saya lihat videonya itu kan sebenarnya kan potongan-potongan dari video orang lain ya, tapi mereka cuma menampilkan videonya itu cuma beberapa detik saja teman-teman. Jadi kalau konten reaksi itu saya lihat seperti itu, yang lolos-lolos seperti itu, seperti channel-channel besar itu seperti itu. Jadi konten reaction itu kalau menurut di aturan itu cuma 10 detik ya, itu angka amannya 10 detik. Setelah 10 detik kita cut, terus kita reaction, kita ngomong di situ. Jadi perbanyak kita yang ngomong, jangan videonya yang video orang lain yang banyak seperti itu. Kita yang banyak ngomong, kita yang banyak reaksi. Jadi itu tergolong konten original kita teman-teman. Jadi kita cuma menampilkan sedikit-sedikit video dari orang lain, itu masih tergolong video aman teman-teman. Dan itu bisa dimonetisasi. Tapi kalau yang minim pembicaraan atau kita cuma diem saja, kita cuma ekspresi, nggak bicara sama sekali, ekspresi melihat video yang kita reaction, itu kemungkinan akan gagal monetisasi teman-teman. Dan itu saya tidak menyarankan sama sekali. Kalau teman-teman ingin membuat video reaksi, itu tadi tampilkan video orang selama 10 detik, setelah itu di-cut ya, di-cut, terus kita benar-benar mereaksi video-video yang kita reaksi itu. Yang selanjutnya konten foto slideshow teman-teman. Jadi ini sudah jelas ya, teman-teman sudah sering sekali tahu konten-konten slideshow ya, menampilkan foto yang berjalan, dikasih musik seperti itu. Itu jelas tidak bisa dimonetisasi. Yang pertama, hanya foto saja, bukan video ya, foto yang dijadikan video. Yang kedua, pakai musik, itu musiknya sudah kena copyright. Terus yang foto slideshow-nya itu kena konten berulang, itu pasti tidak bisa dimonetisasi teman-teman. Itu saya tidak menyarankan sama sekali kalau model konten seperti itu, karena
Saya kasih teman-teman ya, nanti sudah capek-capek video, ujung-ujungnya nggak bisa dimonetisasi. Jadi mungkin itu ya teman-teman, jenis-jenis konten yang susah banget atau bahkan nggak bisa dimonetisasi ketika teman-teman bikin. Jadi saran saya, kalau teman-teman ingin fokus membuat konten, ingin fokus terjun di dunia per-YouTuber, saran saya pikirkan sebelum teman-teman bikin konten, pikirkan tema apa yang cocok buat teman-teman semua dan pastikan itu aman ya. Jadi teman-teman memikirkan nantinya ketika daftar monetisasi itu ibaratnya kata nggak kucing-kucingan sama si YouTube. Karena percuma teman-teman kalau kita kucing-kucingan sama YouTube pasti kena ya, pasti kena karena sistem YouTube itu sangat-sangat canggih dan aturan sekarang mungkin sedikit lebih ketat kalau menurut saya dibanding tahun-tahun lalu ya teman-teman. Jadi seperti itu. Pikirkan konten apa, tema apa, nice apa yang teman-teman ingin buat. Ya sudah tentukan temanya dan sekali lagi pastikan konten itu aman dari copyright dan konten berulang. Pastikan video itu original dari teman-teman sendiri. Oke, semoga ini bermanfaat bagi teman-teman semua. Sekian dari saya, jika saya salah mohon dimaafkan, dan jika video ini bermanfaat untuk teman-teman semua, silakan teman-teman dukung channel saya dengan cara subscribe, like, dan comment, dan juga aktifkan lonceng notifikasinya agar teman-teman tahu video terbaru dari saya. Oke, sekian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat!